Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan? Semoga sehat selalu. Jumpa lagi bersama teknisi idola. Di video kali ini kita kedatangan pasien yaitu Realme 5 ya. Realme 5 dengan kasusnya yaitu ternyata fleksibel LCD-nya putus. Sallallahu ala Muhammad. Oke, jadi di video kali ini saya tidak akan memperlihatkan untuk cara menjumpernya ya, karena untuk jumper-menjumper saya kira sobat semua sudah pada ahlinya ya. Tapi di sini saya akan memberikan tips-tipsnya ya, ataupun trik-trik untuk menjumper LCD yang putus ya. Kebetulan di sini adalah HP Realme 5 ya. Dan untuk HP-HP lainnya juga bisa menggunakan teknik ini ya. Jadi intinya kita akan mengintip ya cara menjumper dari teknisi idola ya. Oke, di sini kita bisa lihat di sini sudah saya lakukan penjumperan, dan pada intinya penjumperan ini memang harus penuh dengan kesabaran ya. Penuh kesabaran dan juga penuh dengan ketelitian. Di sini saya menggunakan mikroskop abal-abal ya. Dan untuk fleksibelnya sekarang kita coba saja ditengok ya. Jadi pada intinya untuk proses ataupun tekniknya ya, kita harus menjumpernya secara zigzag ya. Nah, seperti ini ya. Jadi jalur 1 dan jalur 2 itu jangan sejajar tetapi zigzag seperti ini ya. Bisa miring ke bawah ataupun zigzag ya. Nah, seperti ini. Jadi tidak ada jalur 1 dan jalur 2 ya. Tidak sejajar. Karena kalau sejajar biasanya menimbulkan sulit untuk di soldernya ya, karena kalau sudah satu disolder, kalau sejajar nanti bagian baris keduanya itu susah untuk disoldernya. Jadi di sini kita harus menggunakan teknik jumpernya zigzag ya, seperti ini. Jadi kalau teknik jumper zigzag ini saya sudah buktikan ternyata jalur-jalurnya yang kita solder itu tidak menempel ke jalur yang lain ya. Karena tekniknya zigzag, jadi jalur yang satu tidak akan menempel ke jalur yang lain yang bisa mengakibatkan konslet ya, ataupun nanti layarnya tidak tampil ya. Oke, di sini kita bisa lihat ya, layarnya sudah bagus ya di sini. Tampilannya sudah bagus dan touchscreen-nya juga sudah bagus. Dan untuk peralatannya saya menggunakan di sini saya menggunakan pinset ya. Maaf, maksud saya di sini saya menggunakan cutter ya. Jadi kita menggunakan cutter yang ujungnya tajam untuk mengerok di bagian fleksibel yang akan kita jumper ya. Jadi untuk mengeroknya juga kita harus zigzag ya, karena akan menyoldernya juga dengan teknik zigzag. Nah, untuk kabelnya saya menggunakan kabel dari buzzer ya, ataupun dari speaker Xiaomi. Jadi ketika kita buka di sini ada bagian kabel ya, kabel yang kecil itu saya gunakan untuk menjumper, karena di kabel yang speaker ini ya ataupun buzzer ini kecil sehingga bagus untuk proses penjumperan LCD. Oke, untuk selanjutnya tadi ya saya juga menggunakan pinset dan juga sedikit fluk dan tentunya timah ya. Nah, kita sekarang coba tengok lagi ya. Jadi untuk menjumpernya ini bagian depan dan belakang ya. Jadi biasanya LCD itu ada yang hanya bagian depan untuk jalurnya, tetapi di sini untuk Realme 5 ya, bagian depan dan bagian belakang saya jumper ya. Dan untuk bagian belakang ini saya menjumper ada 10 jumperan ya. Ada 10 jumperan, dan yang bagian belakang kalau tidak salah ada 4 ditambah 3 dan ditambah 9 ya. Lumayan untuk bagian depannya agak banyak untuk menjumpernya ya. Tetapi di bagian belakang ini yang bagian tersulit karena untuk jalurnya ya, untuk jalurnya sangat kecil sekali sehingga kita membutuhkan ketelitian tinggi ya. Dan untuk menjumper ini saya tadi perkirakan waktunya sekitar 2 jam ya, 2 jam lebih. Dan alhamdulillah hasilnya berhasil ya. Kita coba tengok ini bagian belakang ya.
Yang tadi bagian depan sudah saya jumper dan jalurnya agak besar ya. Tetapi untuk bagian belakang ini ada dua jalur yang sangat kecil ya. Jadi kita di sini perlu ketelitian ekstra dan juga kesabaran ekstra ya. Kita bisa lihat di sini ada dua jalur ya. Dua jalur dan saya di sini juga melakukan teknik zigzag ya. Jadi pada intinya kita untuk jalur 1 dan jalur 2 ya, jangan sampai sejajar. Karena kalau sejajar nanti yang satu bisa disolder, yang kedua biasanya tidak bisa disolder ataupun konslet ke jalur yang satu ya. Jadi tekniknya kita harus pakai teknik zigzag ya. Dan ini adalah hasil setelah saya tempelkan ataupun setelah saya pasang pada framenya ya. Dan alhamdulillah tidak ada kendala ya setelah saya coba nyalakan. Ternyata bagus ya, untuk touchscreen dan juga gambar berfungsi normal. Yang tadinya HP Realme 5 ini putus ya untuk fleksibelnya karena tadinya terjatuh, alhamdulillah bisa diselamatkan. Dan kalau beli LCD baru ya, tadi saya nanya ke si Mas, ternyata harganya lumayan ya, 400.000. Jadi di sini modal sedikit ya, kita bisa memperbaiki LCD yang putus. Dan semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Teknisi Idola. Semangat terus puasanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses para teknisi.